Selamat pagi para sahabat Kristus. Kita hari ini akan kembali beribadah dalam ibadah Minggu Paskah atau Minggu Palmarum. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan memulai dengan memuji nama Tuhan. Kini Jemaat 3 kami puji dengan riang. Ibadah Minggu Palmarum ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan menyertai saudara. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita bermazmur. Kita membaca Mazmur 118 secara berbalas-balasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu menjangkau dan melindungi kita. Dan hari Minggu ini, Minggu Palmarum, kita hendak merayakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa Dia memelihara dan tak pernah setitik pun, sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita memujikan Kini Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. bersiap diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh membutuhkan dan rindu akan firman-Mu. Karena melalui firman-Mu sajalah ya Tuhan, kami setiap saat boleh dikuatkan dan diteguhkan langkah kehidupan kami.
Terutama di saat-saat ini ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan-Mu dan pencerahan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menolong kami untuk menghitung hari-hari kami, namun di saat yang sama menghitung berkat-berkat kami. Dan melaluinya kami akan bersuka cita dan tak pernah henti bersuka cita terhadap Engkau. Kiranya Roh Kudus bersama-sama dengan kami dan menuntun pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pembacaan Injil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius 21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bagi yang memakai handphone lihat di bagian biru, bagi yang memakai perjanjian baru di Alkitab perjanjian baru. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atas. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai bagi mendengarkan dan memelihara kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini menjadi minggu ketiga di mana kita belum bisa bertemu dengan muka, bertatap muka dengan para sahabat di gereja. Biasanya saya cukup hafal siapa duduk di mana dan sedang ngapain di tengah-tengah khotbah. Namun pada hari ini saya nggak bisa menatap Bapak Ibu dan saudaraku semua. Saya nggak bisa menerka-nerka apa yang sedang Bapak Ibu lakukan, mungkin lagu garuk-garuk atau mungkin sedang makan, saya nggak tahu seperti apa. Namun saya percaya hati kita tetap berada dalam persekutuan yang sama. Hati kita tetap berada dalam ikatan yang sama, yaitu ikatan para sahabat-sahabat Kristus. Nah, di hari ini kita bersama-sama hendak disapa oleh firman Tuhan dalam Matius 21, kisah yang sudah lama dan sudah sering kita dengar tentang bagaimana Yesus dieluk-elukan masuk ke Yerusalem. Ada satu hal yang menarik dari kisah ini. Ketika kita membayangkan diri kita sebagai murid Yesus yang diminta untuk mengambil seekor keledai, kita berpikir, ngapain mengambil keledai? Yesus mau masuk ke Yerusalem, tapi saya diminta mengambil keledai. Untuk apa? Apa maksud dari Tuhan Yesus sebetulnya? Ada sebuah buku dengan judul yang sangat baik, tuliskan demikian: When God's will doesn't make sense. Ketika apa yang Tuhan inginkan gak masuk akal di kita. Minimal bagi saya yang membaca kisah masuk Yerusalem, ada gak masuk akal ketika dia meminta seekor keledai. Untuk apa dan mengapa?
Bukankah seorang raja seharusnya datang dengan seekor kuda yang gagah berani dan bukan seekor keledai? Nah, buku ini When God's Will Doesn't Make Sense bicara mengenai bagaimana ketika ada hal-hal dalam kehidupan kita yang Tuhan inginkan, yang Tuhan serukan kepada kita, serasa tidak masuk akal dalam benak kita. Kenapa dan mengapa itu semua harus dilakukan? Nah, kuncinya sebetulnya bukan dalam konteks doesn't make sense yang gak masuk akal. Betul, memang kadang-kadang apa yang Tuhan inginkan gak bisa kita terka dalam pikiran kita. Namun ini semata-mata karena Tuhan bukan make sense, namun Dia make meaning. Dia menciptakan makna kehidupan dan bukan sekedar make sense. Itu artinya kita diajak oleh Tuhan untuk bergerak, berjalan, mencari makna kehidupan dan bukan sekedar mencari penjelasan dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa COVID ini kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan virus? Kenapa Tuhan menciptakan sesuatu yang bisa membunuh dan membuat saudara saya atau orang-orang dekat saya terancam? Apa yang menjadi dasar dari keputusan itu? Kita bisa bertanya. Dan kadang-kadang tidak masuk akal. Namun kalau bicara makna, kita bicara sesuatu yang lebih dalam dari sekedar penjelasan deskriptif dari sebuah jawaban. Karena dia bicara mengenai apa yang seharusnya saya lakukan. Apa makna yang sedang saya petik dari apa yang Tuhan sampaikan melalui peristiwa-peristiwa ini. Penjelasan paling sederhana seperti ini. Kenapa saya kerja? Ada orang sering mengatakan saya kerja, kalau saya nggak kerja ya saya nggak makan gitu ya. Kalau saya nggak kerja ya saya nggak bisa menghidupi keluarga saya dan seterusnya. Tapi itu jawaban teknis. Itu make sense. Saya kerja supaya saya bisa makan. Tapi bukan make meaning. Sehingga mengapa saya kerja? Apa maknanya bagi saya untuk bekerja ketika saya bekerja? Maknanya adalah ketika saya memenuhi panggilan hidup saya, memenuhi panggilan hidup dari Tuhan untuk saya di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam konteks yang berbeda, mengapa saya harus mencintai istri saya atau seorang istri harus mencintai suami saya? Oh, make sense dong, karena saling mencintai maka mereka harus saling mencintai satu dengan yang lainnya. Termasuk juga pengampunan maka harus terjadi dalam sebuah pernikahan. Itu sense. Tapi ketika bicara meaning, kita bicara mengenai pemberian diri, karena saya memberikan diri saya kepada pasangan saya. Sehingga dengan demikian kemarahan dikalahkan oleh cinta dan juga pengampunan. Itu bicara soal make meaning dan bukan sekedar make sense. Pada Minggu Palmarum, Tuhan juga hendak make meaning ketika Dia masuk ke kota Yerusalem dengan seekor keledai. Dia membuat sebuah makna yang paling besar dalam kehidupan manusia, bahwa bukan bicara mengenai kemegahan, namun kesederhanaan. Ketika Dia datang dengan apa adanya, dengan jujur dan polos, Dia datang apa adanya. Nah, masalah polos ini juga penting. Kenapa demikian? Karena tidak jarang sesuatu yang nggak polos itu bisa mendistraksi dan kemudian mengalihkan pandangan kita. Jangan-jangan salah atau benar. Ketika seseorang, baik laki-laki atau perempuan, dipermak dengan begitu indahnya, cantik banget gitu ya, atau ganteng banget gitu ya. Tapi ketika semuanya polos, ternyata mungkin tidak sebagus di depan kamera. Hari ini saya polos, nggak pakai apa-apa. Jadi ini apa adanya begini loh Pak. Jadi ya mohon maaf kalau memang ya beginilah adanya gitu. Polos aja, tidak ada apa-apa. Kepolosan menunjukkan bahwa kita memberikan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan sebetulnya itu juga yang Tuhan bawa ketika Dia masuk ke dalam Yerusalem. Dia membawa kepolosan, kesederhanaan dan kejujuran dalam kehidupan. Dan itulah yang paling utama sebetulnya ketika kita hendak membuat sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kesederhanaan, kepolosan, dan juga kejujuran. Dan ketika itu semua kita dapatkan, kita lakukan, kita coba titi dalam kehidupan kita, maka niscaya kita percaya kita mampu bukan sekedar make sense, namun juga make meaning dengan Tuhan.
Nah, bicara mengenai make meaning dalam kehidupan kita zaman sekarang, di tengah-tengah COVID-19, semakin pentinglah frase ini. Kenapa? Karena hidup kita seakan-akan terhenti sementara. Saya nggak bisa potong rambut, saya nggak bisa berkunjung, ada jemaat yang sakit mungkin, saya nggak bisa datang, gitu ya. Saya nggak bisa menahan berat badan, gitu ya, yang sudah agak naik sekilo mungkin, gitu ya, saya nggak tahu. Tapi sepertinya sudah agak naik sekilo, gitu ya. Saya nggak bisa menahan diri untuk social distancing dengan lemari saya, gitu ya, bolak-balik buka. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ada yang merasakan, gitu. Jadi bukan social distancing dengan sahabat, tapi dengan lemari es, gitu. Bolak-balik buka, gitu. Kita berada dalam sebuah situasi di mana kita hendak bersama-sama mencoba make meaning di tengah-tengah kehidupan yang seakan terhenti. Bagaimana caranya? Datanglah dengan kepolosan, kejujuran, dan kesederhanaan. Teleponlah sahabat kita yang selama ini kita temui, sapa mereka dengan kejujuran, kepolosan. Sapalah orang-orang dekat kita yang mungkin selama ini jarang kita temui. Kita ke kantor terus, gak pernah ketemu dengan istri atau anak atau suami dan seterusnya. Sapalah dengan kejujuran, kepolosan, dan kesederhanaan. Jangan ada yang dipermak, dipoles. Datanglah apa adanya. Karena ketika Tuhan Yesus juga datang dengan apa adanya, Dia melihat dan menjangkau perasaan kita masing-masing, hati kita masing-masing. Ketika seseorang datang dengan kepolosan, maka kita bisa menjangkaunya. Tapi ketika kita menjangkau mereka yang dipoles, dipermak, mungkin kita sekedar menjangkau topengnya dan bukan hidupnya yang ada dalam hati. Sehingga hari ini, jemaat dan saudaraku yang terkasih, masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan keledai tidak hanya menunjukkan bahwa Dia hendak memulai sebuah peristiwa yang besar dalam kayu salib, namun semua itu dimulai dengan kesederhanaan, kepolosan, dan juga kejujuran. Kenapa? Karena Tuhan hendak membuat makna dalam hidup kita, make meaning in our life. Mari kita bersama-sama di hari ini make meaning bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mungkin agak jauh dari rumah kita, orang-orang yang mungkin cukup jarang kita temui, orang-orang yang mungkin bahkan sudah bertahun-tahun tidak kita sapa. Buatlah makna bersama dengan mereka, rajutlah makna yang baru, karena melaluinya kita merayakan kehidupan bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para sahabat, mari kita bersama-sama hendak mengikatkan kembali pengakuan iman rasul kita. Bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang sengsara
pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami berusaha untuk merajut makna dalam kehidupan kami. Ketika segala sesuatu terasa hambar, segala sesuatu terasa jauh dan asing, namun di saat ini ya Tuhan, kami hendak merajut kembali makna dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tak pernah luput dalam menopang kehidupan kami. Dan untuk itulah kami dimampukan untuk senantiasa menjadikan hidup kami, hidup keluarga kami, hidup orang-orang yang kami cintai sebagai hidup yang tertuju kepada Engkau, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, hidup yang dipenuhi dengan makna berasal dari Engkau. Pada saat itu kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang senantiasa berusaha dan berjuang untuk boleh merawat sahabat-sahabat kami yang sedang menderita sakit COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau tegarkan mental mereka, Engkau teguhkan daya juang mereka, dan Engkau mantapkan semangat mereka ya Tuhan. Dan kiranya di tengah-tengah badai ini ya Tuhan, mereka terus-menerus berpegang pada pengharapan yang kokoh. Kami berdoa dari jauh, berdoa dari rumah, agar mereka yang berjuang di garis terdepan berada dalam lindungan-Mu saja. Terima kasih untuk hati yang rela berkorban. Terima kasih untuk tenaga medis memiliki hati untuk boleh mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan diri mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami senantiasa berdoa, kiranya berkat-Mu, tangan-Mu melindungi tenaga medis kami. Kami juga berdoa dengan setiap sahabat-sahabat kami yang harus berjuang, tetap berjuang dengan pekerjaan mereka di tengah-tengah situasi di mana kami harus diisolasi di rumah kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, setiap mereka yang masih berjuang, kiranya berkat-Mu juga terus berada bersama dengan mereka. Kiranya kebaikan setiap sahabat-sahabat di samping kanan kami, sahabat-sahabat yang hidup di tengah-tengah kami, Tuhan, tak pernah sirna. Sehingga dengan demikian melalui kebaikan dan cinta kasih itu ada kehidupan yang tersemai bersama. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya mereka juga dihindari dari penyakit dan dari kecelakaan. Namun sebaliknya, dekatkanlah berkat-berkat dalam kehidupan sahabat-sahabat kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terus berusaha dan mengambil keputusan strategis terkait kehidupan berbangsa bernegara kami. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ya Tuhan, tentu ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak masukan, ada begitu banyak hal-hal yang harus mereka pikirkan. Hikmat-Mu kiranya bersama-sama dengan mereka. Hikmat-Mu kiranya menguasai hati dan pikiran mereka. Sehingga dengan demikian hanya yang terbaiklah yang mereka boleh putuskan. Kami percaya, kami senantiasa mendoakan orang-orang dalam pemerintahan yang mengambil keputusan strategis ini ya Tuhan. Jagalah mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, sahabat-sahabat kami Tuhan, lindungilah sahabat-sahabat kami dan keluarga kami, agar senantiasa kami boleh hidup dalam kekuatan dari Engkau saja. Bagi sahabat-sahabat kami yang sedang memulihkan diri dari COVID-19, jagalah mereka ya Tuhan. Kuatkanlah daya imunitas mereka. Berikanlah kepada mereka tubuh yang bisa memulihkan diri sendiri. Dan dengan demikian menyembuhkan diri dari COVID-19. Kami berdoa untuk masing-masing mereka. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga kami. Berdoa untuk masing-masing sahabat-sahabat kami. Engkau berkati, Engkau berikan kepada mereka hati yang pasrah dan berserah kepada-Mu saja.
Inilah doa-doa kami Tuhan, dan tak lupakan berdoa untuk gerejamu GKJ Pamulang. Gerejamu berkatilah, dan kiranya persekutuan kami tak pernah mundur walaupun kami dipisahkan oleh jarak pada saat ini. Dan kami percaya kami terus diikat oleh kasih Kristus saja. Dan oleh kasih itu ya Tuhan, kami semakin melibatkan diri dalam kehidupan bersama dengan Engkau dan bersama dengan orang-orang sekitar kami. Pakailah tangan, kaki kami sebagai tangan dan kaki yang boleh berbagi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan Mazmur 111 ayat pertama sampai kelima sebagai dasar persembahan kita pada hari ini. Akan saya bacakan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilan tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita sama-sama memberikan persembahan kita sebagai sebuah ucapan syukur. Kita akan menyanyikan pelengkap dari Jemaat 153, pakailah seluruh hidupmu. Tuhan senantiasa meminta kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati. Untuk itu, ajakan saya pada hari ini adalah jadikanlah hidup kita sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menjadi hidup kita sebagai berkat bagi yang lain. Kiranya itu menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dari kita sebagai umatnya di hari ini. Mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita menyerahkannya dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap makanan dan minuman yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur setiap nafas yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk setiap sapaan dan sentuhan yang mungkin masih bisa kami rasakan. Kami bersyukur untuk setiap sahabat yang masih mau menyapa kami. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kami untuk berhenti bersyukur, namun sebaliknya biarlah rasa syukur kami semakin menjadi dan menguat
justru di masa-masa ini mengalahkan rasa khawatir kami dan rasa takut kami. Kiranya rasa syukur ini boleh mewarnai setiap hari kami ya Tuhan. Dengan demikian ketakutan tak punya tempat, kekhawatiran tak punya celah. Dan hanya cinta kasih-Mu sajalah yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan kami, terimalah dan kuduskanlah. Amin. Kita sudah sampai akhir dari ibadah minggu ini, Minggu Palmarum, di mana kita bersama-sama merayakan dan mengingat kembali Yesus yang masuk ke Yerusalem. Dia menyapa setiap umatnya untuk membuat makna kehidupan, menjadikan hidupnya sebagai sesuatu yang memiliki makna tidak hanya untuk saya, untuk Bapak Ibu dan jemaat, namun juga untuk setiap orang di dunia ini. Untuk itu mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyikan Kidung Cerita 427, Ku Suka Menuturkan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian terakhir kita pujikan dengan semangat bahwa kita hendak pulang dari ibadah ini, udah online, naik badan kita pulang, gitu kira-kira ya. Kita
Kita pulang dan kita menuturkan kasih Tuhan, kisah Tuhan, bagaimana Dia menyapa setiap manusia. Mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jumat 427 bait yang ketiga. Sahabatku semua, selamat hari Minggu, selamat membuat dan memberi makna kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.